Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam. Ini kita akan berbincang dalam talk show dan kita mengambil tema pada tanggal 20 bulan September tahun 2025 ini, yaitu Milenium, Langit dan Bumi serta Yerusalem Baru. Saya ingin memberikan satu gambaran sedikit sebelum kita mulai. Mengingat pada tanggal 28 Agustus tahun 1963, I Have a Dream. Ini dikenal dengan pidato 7 menit seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Dan khotbah atau pidato yang hanya 7 menit ini mengguncang dunia saat Amerika dalam kondisi krisis kemanusiaan, lalu menjadi sebuah harapan. Khotbah itu menjadi sebuah harapan kehidupan penuh kedamaian, persaudaraan, kesetaraan ras, bebas dari intimidasi, diskriminasi, ketidakadilan, dan kekacauan. Kedamaian telah lama tentunya disuarakan, bahkan hingga hari ini pun di kekinian terus menjadi gema dan didambakan semua insan. Sekalipun kedamaian sejati belum benar-benar terwujud dalam bumi ini atau di atas bumi ini, dalam planet bumi ini. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 memberi gambaran konkret mengenai kehidupan baru, hubungan baru, keadaan baru antar manusia, bahkan dengan hewan buas pun hidup saling berdampingan dalam kedamaian tanpa rasa takut, tanpa merasa ada intimidasi, penindasan, kekerasan, kekacauan, dan konflik. Inilah yang menjadi harapan semua makhluk hidup untuk masuk dalam milenium kerajaan 1000 tahun atau kerajaan damai, langit dan bumi serta Yerusalem baru. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bicara dalam konteks milenium, itu kita ambil dari bahasa Latin ya, yang kemudian diterjemahkan dari mille yang berarti ribuan, dan kemudian annus menjadi tahun, jadi milenium itu berarti 1000 tahun. Tetapi dalam perspektif Alkitab berbeda dengan perspektif secara sekuler, ya. Kemudian kalau kita bicara juga dalam perspektif para ahli, ada dikelompokkan dengan beberapa ahli ya, atau dalam satu pandangan-pandangan yang saya boleh sebut di sini premilenialisme. Apa pandangan premilenialisme? Yaitu meyakini Kristus kembali sebelum masa kerajaan 1000 tahun, dan bumi secara harafiah dan pemerintahan bersama-sama dengan orang kudus. Kemudian dari amilianisme memandang bahwa milenial adalah simbolis, menggambarkan antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua, menunjukkan kekuasaan rohani Kristus dimulai dari gereja. Kemudian dari postmillenisme mengatakan bahwa milenial terjadi sebelum kedatangan Kristus kedua, di mana karya gereja, Roh Kudus, serta Injil akan menyebar sehingga dunia akan menjadi semakin damai. Apakah demikian? Nah, demikian juga dalam satu pandangan yang lain seperti kaum dispensationalism mengatakan bahwa kitab Wahyu memiliki genre ya, apokaliptik, menjelaskan secara literal, tetapi juga menjelaskan secara figuratif. Namun, tetap harus waspada karena bagaimana kita rightly dividing the word of truth, ya, menempatkan setiap kata secara tepat dan benar. Contoh, iblis dikurung selama berlangsung kerajaan 1000 tahun, itu secara literal. Tetapi bicara tentang frasa atau kata Babel, itu adalah figuratif. Karena Babel yang dulu dan Babel yang sekarang itu tentunya sesuatu yang berbeda. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Sebelum kita menyapa narasumber kita, saya mengajak kita untuk berdoa, dan doa ini saya minta kesediaan Pendeta Harold, Magister Teologi. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kalau sore hari ini boleh terrealisasi rencana pertemuan dua pertemuan yang lalu.
sekalipun Pak Pendeta belum bersama-sama dengan kami, namun kami berdoa supaya beliau boleh ada bersama-sama dengan kami dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan apa yang ada pada saat ini, kami akan memulai perbincangan kami. Kami yakin Tuhan juga Engkau hadir dalam pertemuan kami sore hari ini, dan kami mohon tuntunan Tuhan supaya apa yang kami bicarakan benar-benar punya dasar untuk sejak. Terima kasih kepada Mula kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini dan bahkan alat-alat yang dipergunakan kiranya tidak ada hambatan dan semua boleh berjalan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Harold, Magister Teologi yang sudah membuka kita untuk pertemuan kita sore hari ini. Bapak Ibu, saya akan menyapa narasumber kita. Namun sebelum itu saya akan memberitahukan bahwa kami sekarang ini on the spot, berada di kediaman almarhum Bapak Yance Sayo. Beliau adalah mantan Bupati Minahasa ya. 2 periode kalau tidak salah ya. 2 periode. Dan kami sama-sama dengan sebelum menjadi bupati, beliau adalah wakil bupati dan kemudian menjadi bupati ya. Jadi 1 periode bupati. Dan kami di sini bersama-sama dengan istri dari Pak Yance Sayo, Ibu Dr. Olga Singko. Selamat sore Bu, terima kasih untuk kesiapan keluarga yang sudah menyiapkan tempat untuk kami boleh sama-sama berada di sini. Kami dengan tim di sini ada Pendeta Harold Sigar, ada Ibu Ella Sigar Legrand, ada Bapak Ben Yanis, ada Ibu Deice, dan kemudian ada Ibu Shana Ugis. Nah baik, saya menyapa dulu terlebih dahulu pertama untuk Bapak Pastor Oki Oto-Oto, Dr. Oki Oto-Oto, Magister Teologi. Selamat sore Pak. Selamat sore semua. Ya, terima kasih Pak. Sehat ini Pak? Puji Tuhan. Terima kasih. Dari suara ini memang kedengaran lantang ya. Salam untuk keluarga Pak Oki. Terima kasih, salam semua. Terima kasih. Yang kedua, Bapak Elders Johan Pandelaki yang seringkali kami sebut Pak Oki, Pak Boy, supaya kelihatan memang awet muda ini. Selamat sore Pak Pendeta, Pak Penatua Boy Pandelaki, Magister Teologi. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Pak. Ini di sini kita juga ada beberapa ya, memang di sini ada Pak James, ada Pak Ben, ada Ibu Heni, ada Ibu Cici, ada Pak Vandal. Kemudian ada juga Ibu Telma. Nah, kita sambil menunggu Pak Pendeta Denny Weko dalam perjalanan, ini sudah ada di area Tondano dan sekarang sudah menuju ke tempat. Jadi kurang lebih sekitar 15-20 menit kemungkinan. Baik, kalau sudah demikian, maka saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan ini Pak Oki. Kalau kita lihat di sini bahwa menyangkut soal kitab apokaliptik itu sendiri, Wahyu itu masuk dalam genre apokaliptik yang sudah saya sampaikan di awal. Ini memang agak sulit diterjemahkan ya, atau kita masuk dalam hermeneutik terhadap kitab ini. Memang banyak orang juga sering terjebak begitu ya. Tetapi mungkin Pak Oki bisa membantu kita untuk paling tidak bagaimana how the way, begitu. Bagaimana caranya untuk kita bisa ada satu clue atau satu jalan untuk melihat bahwa kitab-kitab apokaliptik ini seperti apa sih? Silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang indah ini untuk bisa saling berbagi dan juga saling belajar untuk
menelaah firman Tuhan, khususnya memang bagian eskatologi, dan sedikit mengenai kitab Wahyu. Ya. Kalau kita lihat pandangan eskatologi yang berkembang sekarang itu memang tidak terlepas dari pandangan komunitas atau pandangan eklesiologi dari tiap-tiap aliran memahami tujuan dan sasarannya. Dan selama berabad-abad, aliran-aliran yang ada ini saling mengembangkan doktrinnya dengan metodenya yang unik masing-masing. Dan kemudian diterapkan untuk menafsirkan teks yang selaras juga dengan pandangan atau alirannya. Ya. Sehingga kenapa kita mendapati banyak pandangan yang berbeda, karena tiap-tiap pandangan eskatologi ini dikembangkan ya, di dalam alirannya masing-masing dan sudah berjalan selama berabad-abad. Tetapi dari sejarah gereja, doktrin eskatologi sebenarnya adalah doktrin yang paling tidak berkembang di awal-awal gereja. Sehingga tidak ada yang kemudian bisa menyatakan satu pandangan aliran, apakah premil, amil, ataukah postmil itu dianggap sesat, karena masing-masing punya sisi tersendiri di dalam melihat eskatologinya. Tapi prinsip utama dari pandangan eskatologi yang ada adalah Yesus akan datang kembali, karena ini yang ada tertera di dalam pengakuan iman rasuli. Ada beberapa pendekatan kitab Wahyu yang bisa kita lihat khususnya untuk hermeneutika. Yang pertama, penulisan kitab Wahyu ini mengikuti pemikiran dan tradisi daripada orang abad pertama. Yohanes sebagai penulis dan juga sebagai penerima wahyu daripada Allah adalah orang Yahudi dan memiliki kitab suci orang Yahudi serta budaya Yunani Romawi pada abad pertama. Sehingga memang kitab Wahyu dia tidak hanya apokaliptik, ya, Wahyu 1 ayat 1, ya. Tapi kalau kita lihat dalam Wahyu 1 ayat 4, dia juga sejenis surat, di mana kitab ini kemudian diberikan kepada ketujuh jemaat yang dituju. Dan di dalam kitab ini juga ada banyak nubuatan-nubuatan. Ya, Wahyu 1 ayat 3 yang mau menunjukkan bahwa ini sesuatu yang terjadi di masa depan. Nah, kadang-kadang dalam kita menafsirkan sebuah teks, khususnya kitab Wahyu, yang ada dalam bentuk apokaliptik, banyak simbol-simbol, itu biasanya dibenturkan antara yang literal dan simbolik. Seperti tadi yang dicontohkan mengenai iblis yang dirantai, dibelenggu. Nah, kita mesti tahu bahwa bentuk-bentuk simbolik atau tipologi ini harus dibedakan dengan cara penafsiran alegoris yang sifatnya acak atau cocok logi begitu ya. Simbol sebagai sebuah ukuran, ada hari, ada bulan, ada tahun, atau simbol dapat juga sebuah makna atau ungkapan dari angka tersebut. Nanti kita lihat sedikit contohnya. Dan itu pun ada di dalam budaya tertentu. Misalnya dalam budaya kita menggunakan angka. Ya, misalnya kita melihat sebuah seseorang atau kita melihat sebuah benda lalu kita bilang ya 11 12. Tentu kita tidak mengartikan 11 12 sebagai angkanya, tetapi kita menyimpulkan ya 11 12 itu sebagai sebuah makna yang artinya mirip. Ataupun sebuah benda atau peristiwa ya seperti pinang dibelah dua dan semuanya. Itu merupakan ya bahasa-bahasa simbol di dalam budaya tersendiri. Sama seperti
kemarin ada teman juga dia mau menerjemahkan anak tangga. Menerjemahkan anak tangga ke dalam bahasa Inggris. Apa ya? Karena dia mau membuat sebuah perumpamaan tentang Tritunggal gitu ya. Lalu ada di dalam analogi kita menggunakan anak tangga gitu. Tapi itu nggak mungkin kita lakukan di dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, oleh sebab itu kitab Wahyu sebagai genre apokaliptik, bentuk simbol-simbol yang kadang mengarah kepada alegorisme, itu menawarkan beragam penafsiran di dalam gereja masa kini dan memang menjadi pergumulan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk memahami maksud dari penulis yang menerima penglihatan dari Allah menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pandangan eskatologinya, apakah pandangan eskatologi yang telah terwujud, apakah pandangan eskatologi sepenuhnya yang ada di depan, atau pandangan eskatologi progresif, itu masing-masing boleh dikatakan merupakan pergumulan daripada semua anak-anak Tuhan. Jadi dalam pemikiran atau dalam konsep simbolik dan literal itu tidak kita benturkan, karena kata literal sendiri itu kan maksudnya letter, tulisan. Jadi literal itu tidak bertentangan dengan simbolik atau tidak dibenturkan dengan simbolik, tetapi apa yang sesuai dengan maksud penulis. Sehingga dalam kita menafsir sebuah teks, lebih baik kita melihat keseluruhan kalimat itu dan tidak menentukan kata mana yang simbolik, kata mana yang literal. Tapi kita membaca kalimat itu di dalam konteksnya, lalu kemudian kita bisa menafsirkan atau memaknai teks itu secara keseluruhan. Itu akan lebih baik daripada nanti ya iblis diikat dengan rantai. Nanti ya, apakah rantainya ini memang benar rantai yang literal atau simbolik atau bagaimana begitu ya. Tapi kalau kita bahasakan satu kalimat itu di dalam konteksnya, maka pengertian daripada teks itu akan lebih jelas apa maksudnya. Nah, itu yang lebih penting adalah pesan daripada teks, walaupun dia menggunakan bahasa apokaliptik. Itu pertama. Oke, Pak. Mungkin saya bisa mau tambahkan sebelum Pak Oki lanjut. Ya. Pertanyaan jadi begini. Kalau kita lihat tarik secara general, Pak, kitab apokaliptik itu kan tidak hanya ada di dalam Wahyu. Betul ya? Ya. Karena di dalam perjanjian lama juga itu sendiri kan ada apokaliptik, seperti misalnya Yesaya. Nah, itu menggambarkan perlambangan-perlambangan. Pak Oki melihat itu seperti apa korelasinya antara apokaliptik yang ada di dalam perjanjian lama dengan yang ada di perjanjian baru? Jadi hubungannya, ya, menjawab pertanyaan Pak Walda, bahwa apokaliptik yang ada di dalam perjanjian baru itu mengambil bentuk-bentuk apokaliptik dari perjanjian lama. Hanya saja di dalam perjanjian lama sama mereka mendapatkan penglihatan daripada Allah dan mereka kemudian menuliskan penglihatan itu sebagai bentuk nubuatan. Apokaliptik dalam perjanjian lama punya sifat yang sama di dalam perjanjian baru, yaitu mau menegaskan mengenai hari akhir dan mengenai hari Tuhan. Fokus perjanjian lama itu bukan hanya fokus kepada Israel. Kalau kita lihat kitab-kitab apokaliptik di dalam nabi besar ataupun nabi kecil, itu punya dua sisi. Satu kepada Israel, lalu kemudian juga kepada bangsa-bangsa. Nah, ini juga boleh dikatakan di dalam kitab Wahyu itu juga terlihat. Cuman nanti akan terlihat perbedaannya, karena kan kalau kita lihat apokaliptik yang ada di dalam perjanjian lama itu masih di dalam kalau boleh dikatakan program Israel. Artinya masih di dalam kacamata orang Israel, bagaimana posisi mereka di dalam dunia ini. Ya. Tapi kalau di dalam perjanjian baru dia sifatnya bukan hanya Israel, tapi lebih fokus kepada semua bangsa di dalam dunia ini dan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu fokusnya yang di dalam kitab Wahyu. Itu fokus yang ada di dalam kitab Wahyu. Tetapi dia menggunakan gambaran Israel yang ada di perjanjian lama, sehingga
Kenapa bentuk apokaliptik perjanjian lama ini boleh dikatakan dia terbawa sampai ke dalam perjanjian baru, begitu ya, tulisan-tulisan itu. Itu hubungan antara apokaliptik yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, khususnya apokaliptik Yahudi, karena nanti kalau apokaliptik orang Yunani maka dia lebih punya warna uh, apa filsafat Yunaninya di situ. Ya. Itu hubungannya Pak Wal. Jadi begini Pak Oki, di dalam kitab apokaliptik, baik yang tadi sudah Pak Oki sampaikan mengenai apa nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, ya, bahkan Mazmur juga kan menceritakan tentang Yesus sendiri. Tetapi kita masuk di dalam kitab Wahyu itu sendiri, dia tidak hanya berbicara hanya Kristus, tetapi dia sudah bicara tentang satu destinasi gitu Pak, atau satu terminasi Pak. Jadi kalau dikatakan bahwa ada hubungan itu, tadi Pak Uki sudah sampaikan. Mungkin sebentar saya akan tanyakan, kira-kira ada enggak metode yang lebih tepat? Tapi tahan dulu ini Pak. Saya coba ke Pak Penatua Yohan Pandelaki. Pak Yohan, kalau tadi Pak Oki sudah sampaikan bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada korelasi, gitu kan? Korelasi antara genre apokaliptik. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang di sini adalah mengenai kerajaan 1000 tahun itu. Mungkin Pak Boy bisa, minta maaf, Pak Yohan bisa menjelaskan lebih jauh. Mengapa di dalam kitab apokaliptik Wahyu itu menjelaskan tentang apa tadi milenial atau kerajaan damai, kerajaan 1000 tahun. Di perjanjian lama saya belum pernah menemukan bahwa itu dikisahkan secara itu ya, secara apa itu, secara literal begitu. Nah, silakan Pak Pendeta Pak Penatua Yohan. Baik, terima kasih dengan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengikuti tadi paparan dari Pak Oki. Ada hal-hal yang sama dengan apa yang saya pahami, walaupun juga ada perbedaan-perbedaan di sana-sini. Tentu sesuai dengan prosedur yang digunakan untuk mengadakan atau memahami Alkitab itu. Saya kira kita selalu menghargai betapapun ada perbedaan-perbedaan itu, selalu yang diupayakan adalah bagaimana kemudian Alkitab itu bisa berbicara terutama kepada kita. Itu dulu yang pertama. Jadi tiap ayat Tuhan berikan kepada kita tentu memberi manfaat kepada kita, walaupun kita pahami bersama ada perintah yang tidak ditujukan langsung kepada kita. Dan begitu kita memahami Alkitab itu. Kalau tidak, tentu kita akan bingung dengan perintah-perintah yang berbeda di dalam Alkitab atau maksud-maksud yang berbeda ketika Tuhan berbicara kepada umatnya di sepanjang sejarah. Nah, mengenai kerajaan 1000 tahun ini memang spesifik ada di dalam kitab Wahyu saja kata atau istilah 1000 tahun itu. Memang tidak ditemukan di bagian lain, tetapi saya melihatnya sebagai suatu pemenuhan terhadap janji Tuhan kepada secara spesifik bangsa Israel untuk memberikan suatu kerajaan damai dengan Mesias, yaitu Tuhan Allah sendiri akan menjadi raja bagi mereka. Dan itu yang selalu menjadi impian bangsa Israel yang kita baca dalam dalam kitab-kitab para nabi. Selalu saja keinginan untuk Allah ada di tengah-tengah bangsa itu menjadi raja mereka karena memang konsep teokrasi dari Tuhan. Lalu kalau ada Tuhan Allah ada dengan bangsa itu, ya tentu akan terbebas dari berbagai bangsa lain. Dan Tuhan juga akan menjadi pelindung, menjadi hidup bagi bangsa ini.
segala segi dari Tuhan. Dan memang Tuhan selalu menunjukkan bahwa tidak ada andalan lain kecuali dirinya. Sehingga Israel benar-benar menyerah kepada Tuhan saja. Dan kelihatannya janji Tuhan serta harapan itu akan terlaksana di dalam pemenuhan terhadap apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saya terus terang memandang kitab Wahyu ini merupakan kulminasi dari semua nubuat yang disampaikan oleh para nabi, bahkan Yesus sendiri juga. Ya, kalau bicara Yesus tentu di Perjanjian Baru, itu saya melihat ini kulminasi dari semua nubuat mengenai masa depan Israel. Nah, mengapa saya langsung mengatakan masa depan Israel? Karena kerajaan 1000 tahun itu semacam pendahuluan sebetulnya terhadap hal yang lebih besar yang ada di depannya, yaitu bumi baru dan langit baru dengan Yerusalem baru sebagai ibu kota. Dan kalau kita lihat di dalamnya benar-benar sangat Yahudi ya. Itu kota itu, pintu-pintunya eh, tercantum nama 12 suku, dibuat di alas, apa, alasnya itu dasarnya, pondasinya 12 nama rasul. Jadi memang sangat Yahudi. Nah, kita tidak menemukan di situ adanya Rasul Paulus, ya, tidak ada di situ. Kemudian, mengapa saya katakan ini semacam pendahuluan? Karena saya memandang ini kerajaan 1000 tahun sebetulnya saat pembentukan bagi Israel yang baru secara jasmania. Mereka kan dijanjikan akan diberikan benih. Jadi Mesias datang lalu kemudian membangun kerajaan bagi mereka dan itu sangat literal. Kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat juga Roma pasal 9 sampai dengan pasal 11, nah kita tetap akan menemukan di sana Israel yang jasmani yang memang dijanjikan Tuhan untuk kelak nantinya, ya bukan di Roma janjinya, di bagian lain Alkitab, Israel yang kelak nanti memiliki semua janji. Dan dalam Roma pasal 9 sampai 11 kelihatan bahwa Israel tidak kemudian terhilang begitu saja, tetapi Tuhan memelihara bangsa ini secara jasmani melalui sisanya. Jadi dari zaman ke zaman selalu ada sisa Israel yang kelak di kemudian hari akan terbentuk suatu bangsa. Nah, Pak Boy, sebelum ke sana boleh ada interrupt dengan pertanyaan jadi begini, Pak. Tadi Pak Boy sudah jawab bahwa kitab apokaliptik itu adalah atau kitab Wahyu itu lebih pada kombinasi dari nubuat, kitab-kitab nubuat yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Oki ya. Sebelum ke kombinasi. situ, Pak. Jadi kalau ini kan tema kita adalah milenial, langit baru dan Yerusalem baru. Nah, sebelum sampai ke titik Yerusalem baru, itu kan mundur ada langit baru dan bumi baru. Sebelum langit baru dan bumi baru, iblis akan dilepaskan sementara. Itu dalam catatan narasi-narasi yang dibuat di dalam kitab Wahyu. Nah, sebelum juga iblis dilepaskan, iblis dikurung selama 1000 tahun, begitu kan? Nah, sebelum iblis dikurung selama 1000 tahun, itu akan ada satu peristiwa yang disebut dengan perang Harmagedon, kan gitu. Kristus sendiri akan turun dan kemudian berperang melawan antikristus. Sebelum peperangan Harmagedon itu akan ada satu peristiwa yang disebut dengan Great Tribulation atau masa kesesakan besar. Nah, mungkin Pak Penatua Boy bisa menjelaskan ini runut ini, Pak. Jadi apa yang membuat sampai zaman itu akan menjadi satu peristiwa yang memang kita bicara tentang eskatologi, sesuatu yang ada di depan. Tetapi sebelum sampai ke titik itu,
coba kita mundur dulu dari dari peristiwa milenial itu ke peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Baik. Ya. Tadi yang saya sedang jelaskan adalah penggenapan janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh. Misalnya eh, Tuhan memberi janji dalam Yeremia pasal 31 adanya benih bagi Israel, ya kan? Nah, milenium itu saya katakan tadi di sini pembentukan Israel secara jasmani. Nah, karena itu di 7 tahun sebelumnya, sebelum milenium, itu disegel 144.000 orang Yahudi. Nah, kalau kita perhatikan di situ, itu di Wahyu pasal 7, bukan cuma ada orang Yahudi di situ, ya kan? Nah, coba kita lihat di pasal 7. Kita lihat langsung saja ya ayatnya. Itu kan sebelum ada bencana yang besar yang nanti akan menghanguskan tumbuh-tumbuhan, itu diminta untuk disegel. Ini 144.000, itu kita bisa baca dari awal pasal 7 sampai dengan ayat 8. Lalu kemudian pada ayat 9 kita menemukan, setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya dari segala, segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Nah, ini jumlah dari orang banyak dari berbagai bangsa, jumlah besar, kumpulan besar, ya, dikatakan berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Di dalam kalau kita membaca pasal 4 dan pasal 5, kita akan pahami bahwa yang dikatakan di depan tahta ini pasti di surga. Karena begitu gambaran yang diberikan di dalam pasal 4 dan pasal 5. Nah, orang-orang ini dari mana sebetulnya? Itu yang diceritakan di dalam pasal 6. Setelah 4 kuda di dalam apa itu masa sengsara yang kita katakan 7 tahun sengsara itu. Ya, setelah pemunculan itu metamorfosis sebetulnya suatu kekuasaan yang dibangun di dalam 3,5 tahun pertama. Saya katakan 3,5 tahun pertama karena ketika muncul penguasa di pasal 13 itu hitungannya ke belakang adalah 3,5 masa, ya kan? Atau 3,5, dan dari sini saya menafsirkan 1.000 tahun itu literal. 3,5 masa, 1 masa, 2 masa, eh, setengah masa. Dan Yohanes 3 kali mengemukakan dengan cara berbeda tentang 3,5 masa ini, yaitu 3,5 masa. Kemudian dia katakan juga bahwa 3,5 masa itu adalah 1.260 hari, ya, dengan membuat semacam mistar, ya kan? Jadi ada mistarnya, ya, 1.260 hari. Karena di situ ketika pemunculan si binatang dan dua nabi ini itu di saat yang sama. Begitu juga dengan perempuan yang lari di padang gurun dikasih sayap burung Garuda itu kalau kita katakan di Indonesia. Ya. Nah, ini masanya sama, cuma dikemukakan dengan 3 cara, yaitu 3,5 masa, 1.260 hari, 42 bulan. Dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan, jangan kalian salah paham. Yang saya maksudkan memang begitu waktunya. Ya kan, sudah ada 3 kali. Nah, kalau dia mengemukakan waktu itu dengan cara penafsiran yang literal seperti itu, saya kira susah kita mencari wewenang lain untuk kemudian menentukan bahwa masa di paruhan kedua itu tidak dari 3,5 tahun atau 1.000 tahun itu harus ditafsirkan dengan hitungan yang lain. Nah, begitu saya melihat seperti itu, ya, Baik, karena Pak. ada contoh kan cara penafsirannya di pasal 1 ayat 19-20, itu kan dengan bintang dan kaki Dian. Oke, jadi Orang. Pak Oke. Penatua Boy mau menegaskan secara lugas, begitu kurang lebih, bahwa kerajaan 1.000 tahun atau apa ya, kerajaan damai itu secara literal.
Singkat saja Pak. Oke, makasih. Sebelum kita lanjut Pak Penatua Boy, kita ke Pak Oki dulu, Dr. Oki. Pak Oki, tadi saya sudah tanyakan, namun saya coba kembali bertanya lagi ini Pak. Mengenai metode yang mungkin akan lebih efektif kalau menggunakan metode-metode seperti apa yang efektif ketika kita membaca kitab-kitab apokaliptik itu. Ya. Sistematika seperti apa itu? Ya. Silakan. Terima kasih. Memang metode yang dipakai kita harus lihat. Yang pertama bahwa di dalam kitab Wahyu ini adalah penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Itu yang perlu kita tahu. Sehingga walaupun gambaran-gambaran Yohanes itu ada di depan, karena misalnya Charles Ryrie di dalam bukunya dia menulis begini bahwa Yohanes itu dibawa ke masa depan sehingga dia melihat peristiwa-peristiwa yang ada di depan. Ya, saya kurang setuju dengan pandangan seperti itu. Misalnya melihat bahwa misalnya ada kuda yang mengeluarkan api atau ada belalang atau ada binatang yang terbang itu dianggap seperti helikopter atau tank begitu ya. Saya kurang setuju dengan pandangan seperti itu. Yang jelas di dalam kitab Wahyu adalah Yohanes mendapatkan penglihatan-penglihatan. Berarti dia diberikan penglihatan oleh Allah apa yang dia tulis. Jadi apa yang dia tulis adalah penglihatan itu. Sehingga apa yang dia lihat itu menjadi gambaran ya, menjadi satu nubuatan akan apa yang terjadi di depan nanti gitu ya, pada waktu kedatangan Tuhan. Itu pertama. Sehingga kenapa tadi metode penafsirannya itu harus melihat bagaimana eskatologi perjanjian lama dari kitab-kitab perjanjian lama. Ya, jadi kalau kita lihat eskatologi perjanjian lama, maka eskatologi perjanjian lama itu puncaknya adalah kedatangan Mesias. Nah, pada waktu kedatangan Mesias, ada hal-hal yang tidak ada di dalam perjanjian lama. Itu yang kita sebut dengan wahyu progresif. Allah belum selesai memberikan pesannya kepada manusia di dalam perjanjian lama. Itu kenapa yang tadi Pak Penatua Pendalaki bilang bahwa orang Yahudi mengharapkan pemulihan politik pada waktu Mesias datang, tapi itu tidak terjadi pada waktu Yesus datang, sehingga sampai sekarang orang Yahudi pun tetap menolak. Nah, pada waktu eskatologi perjanjian lama ini sampai pada masa Kristus datang, maka Kristus dia memberikan dan para rasulnya semua memberikan satu wahyu yang tambahan lagi, ya, menjelaskan lagi apa yang diberikan di dalam perjanjian lama, karena perjanjian lama belum lengkap dan belum selesai. Sehingga kenapa kita punya perjanjian baru, sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah wahyu yang lengkap. Ya, perjanjian lama dia hanya sebatas pemulihan akan terjadi sampai kedatangan Mesias, itu yang dinantikan. Ya, kalau kita lihat itu tadi, semua kitab-kitab perjanjian lama atau kita lihat bagian Maleakhi yang bagian terakhir. Ya, dan mereka juga memfokuskan kembalinya dari pembuangan. Tapi waktu kembali dari pembuangan ternyata ini kok belum pulih-pulih juga. Sehingga mereka masih menantikan Mesias yang di depan yang akan membawa pemulihan rohani bagi mereka. Tapi ternyata kan itu nggak langsung terjadi pada waktu Yesus itu datang. Dan wahyu perjanjian baru masih memberikan waktu bahwa nanti akan ada kedatangan kedua. Ya. Tetapi kemudian di dalam kitab Wahyu dia memberikan wahyu tentang adanya 1000 tahun. Jadi langit baru dan bumi baru sudah ada di dalam perjanjian lama. Tetapi bagaimana pembagian-pembagiannya secara lebih rinci, lebih jelas, itu nanti baru di perjanjian baru. Lebih jelas lagi itu perjanjian baru, dan Yohanes sebagai penutup kitab, dia memberikan masa 1000 tahun itu tadi. Jadi ada penafsiran misalnya amilenium, dia melihat bahwa nanti Yesus datang kedua dan itu sudah selesai. Tetapi kalau kita lihat bahwa di dalam perjanjian baru ada semacam kayak pergeseran-pergeseran mengenai kedatangan Mesias, itu ada kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Itu merupakan perkembangan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi
Menurut saya kalau nanti di dalam perjanjian baru itu ada pergeseran-pergeseran lagi, misalnya ada tribulasi, ada 1.000 tahun, baru kemudian sampai kepada langit baru dan bumi baru, itu memang boleh dibilang mengikuti juga konsep yang ada di dalam perjanjian baru tentang kedatangan pertama dan kedatangan kedua, di mana ada gap di situ. Jadi kalaupun ada gap-gap lain di dalam perjanjian baru, ya, di mana Allah kemudian memberikan wahyunya kepada Paulus, kepada Yohanes, maka buat saya itu bisa-bisa saja. Nah, untuk masa 1.000 tahun, kenapa tidak ada di dalam perjanjian lama? Sebenarnya bukannya tidak ada, tetapi kita mesti lihat secara bertahap. Misalnya penciptaan langit dan bumi, ada 7 hari, dan Mazmur 90, itu ada 1.000 tahun. Nah, di sini orang Yahudi kemudian menggabungkan bagian-bagian ini, sehingga orang-orang pada masa abad pertama, mereka percaya bahwa masa pembagian dunia ini adalah 7.000 tahun. Ya. Mereka punya pandangan yang namanya pandangan Kilias. Makanya 1.000 tahun itu di dalam Wahyu itu dia menggunakan kata Kilias. Ya, jadi ada namanya pandangan Kilianism. Ya, orang-orang ya sampai sekarang juga kan masih ada orang-orang yang dunia itu diciptakan 4.000 tahun sebelum Masehi, lalu Yesus datang 4.000 tahun kemudian, dan 2.000 tahun ini merupakan masa penantian sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua dan masuk masa 1.000 tahun. Jadi masa 1.000 tahun itu sebenarnya sudah ada juga di dalam konsep orang Yahudi. Tapi itu tadi tidak langsung menunjukkan 1.000 tahun, tapi adanya pembagian Kilias, ya, 7.000 tahun bumi, ya, usia bumi, ya, sehingga kalau kita lihat orang Israel itu menggunakan penanggalan Kilias itu, ya, 1.000 tahunan itu menggunakan penanggalan milenium itu sampai dengan nanti menuju milenium yang terakhir. Ya, sekarang tahun 5.000 berapa ya kalau nggak salah orang Yahudi perhitungannya, masih ada 250 tahun lagi untuk masuk sampai ke milenium yang ke-6 itu genap. Nah, jadi ada wahyu progresif itu tadi, ada pandangan-pandangan yang digabungkan tadi, sehingga kenapa kita harus melihat ini. Kita tidak melihat bahwa wahyu itu selesai di perjanjian lama. Tapi kemudian kita harus juga melihat perjanjian baru, dan kita melihat pembagian-pembagian di dalam perjanjian baru, sehingga kita mendapatkan paling enggak gambaran kasar mengenai pembagian eskatologi di dalam Alkitab kita. Nah, nanti di dalam tiap-tiap aliran itu dia akan menjelaskan tiap-tiap bagian itu, misalnya kedatangan Yesus yang pertama dan kedua. Lalu kalau amil, ya dia selesai saja. Yesus datang lalu kemudian selesai. Tapi beberapa, bahkan orang amil pun ada, ya. Orang amil pun juga ada yang melihat bahwa setelah nanti Yesus datang akan masuk masa 1.000 tahun itu tadi. Ya, jadi pandangan 1.000 tahun itu memang merupakan satu pengharapan yang seperti dibilang tadi Pak Johan Pandilaki, itu merupakan pengharapan orang Yahudi sebenarnya, ya, pengharapan orang Yahudi bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu akan dipulihkan di masa 1.000 tahun, dan puncaknya nanti di langit baru dan bumi baru. Jadi saya pikir kita harus melihat bagaimana kita melihat wahyu progresif ini, dan kita melihat cara orang berpikir abad pertama mengenai pandangan mengenai 1.000 tahun itu, karena berbeda sekali. Kita sekarang teologi ya boleh dikatakan dengan pemikiran-pemikiran modern, tapi kan ini kan tulisan-tulisan Alkitab kita adalah tulisan-tulisan kuno, di mana pemikiran orang pada zaman dulu itu berbeda sekali dengan kita sekarang. Jadi banyak orang menganggap bahwa 1.000 tahun itu hanyalah misalnya dianggap itu sebagai suatu simbolik. Tapi dalam pemikiran orang abad pertama belum tentu itu. Itu bisa sesuatu pemikiran yang memang itu memang 1.000 tahun begitu, ya. Jadi memang ini adalah pemikiran-pemikiran. Jadi kalau 1.000 tahun itu memang itu pemikiran-pemikiran kuno. Tapi kalau kita lihat lagi nanti di Wahyu 20, tapi ini mungkin nanti. Oke, Pak. Bahwa pandangan premil juga tidak bergantung apakah itu 1.000 tahunnya literal atau simbolik gitu. Itu dia. Oke, kita akan sampai ke situ, Pak. Tapi sebelum tadi Pak Oki sempat sebutkan bahwa penciptaan itu 7 hari, ya, dalam perspektif Allah tentunya kan. Kemudian ya, 6 hari lalu ada istirahat. 6 hari, ya. Tetapi paling tidak di sini kita memperoleh satu informasi baru bahwa ternyata di dalam perjanjian lama juga
simbol-simbol itu sudah disebut, begitu Pak ya? Ya, jadi begini. Jadi tulisan-tulisan Perjanjian Lama itu nanti akan berkembang di masa Intertestamen, khususnya abad pertama dan abad kedua sebelum Masehi. Nah, di sini yang nanti akan membentuk nanti teologi yang ada di dalam Perjanjian Baru di abad pertama begitu ya. Jadi itu perkembangan itu, misalnya kayak Perjanjian Lama tidak terlalu jelas masalah sorga misalnya begitu ya. Tapi di dalam perkataan Tuhan Yesus itu sudah ada sorga, gambaran-gambaran orang Yahudi mengenai Firdaus itu ada di dalam Perjanjian Baru. Itu sebenarnya itu mulainya dari Perjanjian Lama, tapi kemudian itu nanti akan berkembang di masa Intertestamen itu, sehingga dalam kitab Wahyu bukan hanya dari eskatologi Perjanjian Lama yang mesti dilihat, tetapi juga mesti melihat dari tulisan-tulisan orang Yahudi, misalnya kitab Henokh, ya, kitab Apokaliptik Salomo dan semuanya. Itu banyak sekali gambaran-gambaran yang ada di kitab Wahyu itu ada juga di dalam kitab-kitab Yahudi ya, yang tidak ada di dalam kanon, dan juga melihat gambar tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan Paulus juga tentang bagaimana nanti akhir zaman itu seperti apa. Jadi memang ini menjadi kulminasi ya, bukan kombinasi, tapi tadi Pak Johan Pandelaki bilang kulminasi gitu ya. Kitab Wahyu itu menjadi kulminasi daripada semua pemikiran dan tulisan-tulisan yang memang ada di dalam Perjanjian Lama dan berkembang dalam masa Intertestamen sampai membentuk sebuah pemikiran-pemikiran dari orang Yahudi, walaupun pemikirannya itu juga di dalam orang Yahudi itu tidak satu suara, tapi mereka juga punya pemikiran yang sangat beragam sekali. Oke, baik Pak Uki. Terima kasih untuk informasi. Kita masih tetap akan lanjut. Namun sore hari ini kita sudah ada sama-sama di lokasi ini, Pendeta Denny Weku, ya, Magister Teologi, dan juga Pendeta Freddy Siwi sudah ada bersama-sama dengan kita serta tim yang ada. Selamat datang Pak Denny. Mike boleh dulu. Oke, jadi ini kita sudah mulai kurang lebih sekitar hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam. Nah, ini beliau mungkin di perjalanan traffic Delta gitu ya. Saya ingin menyapa dulu sebelum ke Penatua Yohan Pandelaki. Saya menyapa Pak Refrain Denny Weku. Selamat sore Pak Del. Mic-nya Mas. Ya, tarik ke itu sebentar. Selamat sore. Ya, Jumpa lagi semua. Yo, Pak. ini saya mau menyapa juga Pendeta Freddy Siwi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Salam liburan. Oke. Kasih karunia. Amin. Ini yang lagi bicara Penatua Boy Pandelaki, masih kenal toh? Oh, Masih. tuh. Udah lupa kali dia. Tambang hebat itu. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Itu sekedar menyapa satu dengan yang lain ya, dalam sapaan kasih. Saya menuju ke Pendeta Denny Weku. Kalau kita lihat Pak, saat ini kan topik yang kita bicarakan adalah milenial, kerajaan 1000 tahun atau kerajaan damai yang nantinya dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri yang turun dari surga. Kemudian kita akan masuk di satu runut berikut atau eskatologi berikut adalah iblis dilepaskan untuk sementara, betul ya. Kemudian nanti ada bumi baru dan langit baru. Apakah bumi dan langit yang lama itu dimusnahkan? Tapi nanti sebentar. Kemudian masuk ke Yerusalem. Menurut pandangan Pak Pendeta Denny Weku, kira-kira apa yang akan terjadi di kerajaan 1000 tahun itu? Apakah menurut Pak Pendeta Denny kerajaan 1000 tahun itu sudah berlangsung sekarang atau itu bicara nanti? Dan kalau misalnya bicara nanti, seperti apa yang akan terjadi? Silakan. Saya kira saya sudah bikin tulisan saya tadi coba supaya lebih paham alam pikiran saya, maka saya sudah kemukakan dalam satu tulisan. Saya harap sebenarnya sudah dibaca itu.
Jadi ada dua tulisan yang tulis berhubungan dengan hal ini supaya lebih jelas. Ada enggak di antara saudara-saudara yang baca? Belum dikirim itu. Kalau nggak salah tadi dikirim di FB. Iya. Iya. Nah, ada juga saya kirim di grup ini. Di grup. Iya. Oh, di GTK, tapi bukan di. Soalnya kalau tidak dibaca, apa juga saya bicara. Nggak perlu. Saya harap baca agar supaya pemikiran yang sistematik dengan dasar-dasar yang ada itu yang dipakai, dan logika Alkitab saya terparu di situ. Karena kan kita sudah bicara untuk berapa kali. Oke, tapi secara general kira-kira Pak Denny mau menjelaskan seperti apa? Saya kira mesti komprehensif penjelasan, tidak hanya sepintas kira. Karena Alkitab yang begitu panjang yang saya pelajari, bagaimana mungkin lalu cuma mau mau dinilai dari segi Wahyu pasal 20. Terlalu kerdil kita berpikir seperti itu. Ada kejadian sampai dengan Wahyu, dan di Wahyu itu pun itu berbicara kecil soal, walaupun dia berbicara itu pengaruh yang besar. Tetapi makanya saya bilang kita harus melihat secara komprehensif Alkitab, baru kita nilai hal itu. Jadi saya tidak melihat cara berpikir itu muncul sebenarnya karena baru sekitar 100, 200 tahun yang lalu pemikiran ini yang muncul. Karena ini kan pemikiran Miller sebenarnya, William Miller. Yang satu kemudian dipadukan dengan pemikiran John Nelson Darby. Maka itu pendapat-pendapat yang coba merumuskan Alkitab. Lalu kalau mereka merumuskan Alkitab, mengapa kita tidak boleh merumuskan Alkitab? Sama-sama kita sudah menelusuri Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi itu pandangan yang baru yang memberikan sesuatu pemikiran yang baru dalam sejarah gereja yang panjang. Bayangkan gereja yang berjalan hampir 2000, lalu muncul teori baru, baik dari Miller maupun daripada John Darby. Nelson Darby. Iya. Jadi maka itu saya katakan bahwa kalau kita bicara soal 1000 tahun itu, kita lihat bahwa kita ada pandangan-pandangan masing-masing. Nah, untuk itu saya mau kita baca tulisan saya. Kalau suka memang berkembang dan mau berdebat secara sportif, mestinya baca itu. Sudah baca itu supaya tahu jalan pemikiran saya. Dan kita harus tahu bahwa Alkitab itu mau menyederhanakan. Karena inti dari pemberitaan Alkitab itu adalah Yesus, dan Yesus yang akan datang kedua kali. Dan itu dari abad pertama sampai dengan pemikiran sebelum Miller dan sebelum Darby, kita punya pemikiran yang sama. Teologi-teologi besar, apakah Agustinus, apakah Martin Luther, apakah Calvin, dan begitu banyak teologi yang luar biasa. Dan termasuk saya lah, katakan walaupun teolog kacang-kacang, tapi saya lihat Alkitab itu secara keseluruhan. Lalu apa pesan utamanya di situ? Karena bayangkan kalau cuma persoalan 1000 tahun, lalu kemudian tentang pengharapan masuk surga dan itu menjadi kacau, wah ini bagaimana? Karena kita semua di sini yang duduk di sini, kita percaya bahwa kita akan masuk surga. Kita berbicara surga. Nah, semua kita satu. Tetapi bayangkan karena masuk 1000 tahun, lalu kita seakan-akan sudah terpisah. Oleh karena kita berbeda antara 1000 tahun dan surga, antara bumi dan surga. Padahal kita diberi keselamatan untuk kita. Misi kita adalah menginjil. Misi kita mempersatukan semua pemikiran Kristen. Itu yang Tuhan pesankan. Beritakan Injil ini. Kemudian, kalau seandainya kamu tidak dilihat dalam satu kesatuan, maka kamu bukan murid Tuhan. Bayangkan orang cuma karena 1000 tahun, lalu orang pecah. Orang tidak bisa menginjil bersama karena persoalan 1000 tahun. Atau karena persoalan orang mau pergi surga, atau orang mau pergi bumi.
Padahal sama-sama orang sudah diselamatkan. Gitu. Jadi saya membuka ini wawasan untuk mari kita berpikir lebih luas. Oke, baik Pak Den. Jadi kalau bicara dalam konteks keselamatan, saya pikir semua kita sudah ya. Saya ingin menjelaskan lagi satu statement yang seringkali disampaikan oleh uh, Penyatua Prof. Jamie Pusangi ya. Jadi bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya di dalam Kristus, dan ketika kita percaya bahwa Dia telah mati, Dia telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit, maka ada satu jaminan kekal, dan jaminan itu termeterai dengan Roh Kudus ya, dijamin dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Dan kemudian saya pikir semua di antara kita di sini, saya harap tidak ada satupun yang tercecer ya, tidak berjumpa dengan kita semua di sini di surga. Tetapi menjadi menarik di sini Pak, bahwa di dalam kekristenan itu kan muncul beberapa pandangan-pandangan sehubungan dengan beberapa penafsiran terhadap kitab apokaliptik, yang lebih khusus ini pada eskatologi yang dicatat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nah tadi yang sudah disampaikan Pak Oki bahwa kalaupun misalnya Yohanes menulis di abad pertama tahun 90-an ya kurang lebih, itu menunjukkan bahwa dia menulis itu seiring dengan satu, mengikuti culture-nya dia sebagai seorang Yahudi, dan kemudian dia mengikuti peradaban pada waktu itu. Ya tentu kalau kita bicara tahun abad pertama, bicara helikopter, bicara tank, itu tentu tidak masuk akal tentunya. Tetapi untuk sekarang ini kalau dikatakan bahwa zaman kekinian, zaman milenial atau zaman Z ini atau generasi Z, itu menunjukkan bahwa dunia tidak lagi melihat bahwa ada kesamaan antara abad pertama dan abad ke-21 ini. Nah, sekiranya Pak Oki bisa menjelaskan tadi bahwa apa yang disampaikan Yohanes di Pulau Patmos itu sebagai satu kiasan, tidak ada dalam kerangka literal atau secara harafiah. Kira-kira bagaimana Pak Oki bisa bayangkan itu tidak secara harafiah, bahwa kerajaan 1000 tahun itu juga sendiri kan dia bentuknya seperti yang tadi Pak Penatua Yohan katakan, itu literal dan itu memang akan terjadi secara fisik begitu. Silakan Pak. Ya, makasih. Jadi kalau kita melihat ini kitab apokaliptik yang memang kita tahu banyak sekali simbol-simbolnya. Misalnya saya mau kasih contoh. Jadi pada waktu kita menafsirkan kitab Wahyu, saya lebih menyarankan untuk kita lihat coba bahasa aslinya. Saya cuma mau ngambil contoh Wahyu 9 ayat 13. Ya. Wahyu 9 ayat 13. Saya cuma mau kasih contoh ini supaya kita bisa melihat angka-angka yang ada ya. Karena angka-angka ini pada waktu kita masuk ke dalam apokaliptik yang simbol-simbol, belum tentu maknanya itu akhirnya menjadi angka begitu. Misalnya Wahyu 9, saya buka Wahyu 9 ayat 16. Misalnya di situ tertera dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Kita akan mendapatkan ini semacam, kalau kita baca ini mungkin orang masih belum melihat ini sebagai jumlah yang baku begitu ya. Cuman kalau misalnya kita baca di Net Bible ya, English Translation, itu dia langsung mengatakan 200 juta. Tapi kalau kita lihat teksnya itu ada tiga varian. Ada tiga varian. Ada Tectus Recaptus itu dia menulisnya duo Muriades Muriadon. Dalam teks yang lain dia menggunakan kata dis Muriades Muriadon. Lalu ada majority text, dia cuma bilang Muriades Muriadon. Ada perbedaan tekstual antara dis dan duo dalam Tectus Recaptus ataupun dalam teks yang lainnya. Kalau kita perbedaan antara dis dan duo, kalau duo dia dua,
Tapi kalau dis itu double artinya. Sehingga majority text dia memang muriades, muriadon. Ada 2 kali kemunculan kata 10.000 laksa-laksa. Sehingga kenapa kita dapati dalam terjemahan kita laksa. Ya, cuman ini kalau diterjemahkan 200 juta, maka kita akan menganggap ini langsung literal. Oh, ada 200 juta pasukan berkuda begitu ya. Pasukan berkuda. Cuman kalau kita lihat teks aslinya, maka itu lebih kepada 2 kali laksa-laksa. Nah, kita mau menerjemahkan 2 kali laksa-laksa, apakah kita mau menerjemahkan itu sebagai jumlah yang literal? Atau kita mau pesannya sangat sederhana, artinya jumlah yang banyak. Nah, ini adalah bagaimana kita menafsirkan angka-angka, juga angka-angka yang lain. 144.000 misalnya. Benar-benar itu ada 12.000 setiap suku, dari 12 suku laki-laki yang boleh dikatakan tidak mencemarkan dirinya gitu. Nah, bagaimana kita melihat angka-angka ini gitu? Apakah memang, sedangkan kalau kita lihat misalnya di dalam kitab Bilangan, orang Israel itu keluar, itu jumlahnya nggak boleh dibilang benar-benar beragam. Tidak ada 12 gitu, semacam kayak angkanya itu seperti kayak teratur sekali. Sehingga apa yang sebenarnya diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes? Karena sekali lagi ini kan adalah penglihatan, berarti Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes, di mana sebenarnya orang-orang pada masa Yohanes itu mengerti apa yang sebenarnya diberikan kepada Yohanes. Apakah itu jumlahnya, apakah itu angkanya, apakah itu suatu peristiwa, ya, ataukah gambar, ataukah simbol-simbol seperti api dan belerang dan semuanya. Juga misalnya 144.000 yang memiliki nama Allah di kepalanya. Apakah memang benar-benar kita harus menafsirkan ada nama Yahweh misalnya di kepala daripada 144.000 itu gitu. Jadi itu yang saya katakan bahwa dalam kita menafsirkan teks kitab Wahyu, kita agak sulit bagi saya kalau mau ini kata yang literal, ini kata yang simbol, ini kata yang literal. Sehingga dalam kalimat itu ada beberapa kata yang simbolik, ada beberapa kata yang literal. Lebih mudah kita membacanya secara satu kalimat di dalam konteksnya, lalu kemudian pesannya apa daripada teks tersebut untuk orang-orang atau gereja di abad pertama, khususnya di jemaat-jemaat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes pada saat itu. Sehingga di situ akan lebih mudah kita sebenarnya maksudnya Yohanes apa sih, maksudnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Yohanes supaya kemudian diberikan kepada jemaat abad pertama itu menjadi jelas buat kita. Itu yang boleh saya katakan mengenai kenapa, bagaimana melihat teks ini, apakah oh ini simbol, ini itu, ya buat saya sih lihat saja satu kalimat itu secara lengkap, secara semuanya, lalu kemudian lihat apa yang dimaknai oleh orang-orang abad pertama pada saat itu sehingga pesannya itu dapat buat mereka. Baik Pak Oki, ini memang masuk, kalau kita sudah masuk di critical text ya, ini memang apakah pandangan tulisan dari Bizantium atau Textus Receptus ya, itu nanti kita lebih jauh ini Pak ya. Tapi apa Pak? Karena kan menafsirkan ini kan menafsirkan Betul, teks ya, gitu. Jadi harus kembali ke mau biblical. nggak mau kita harus lihat teks-teks varian-varian daripada teks ini. Tidak ada yang mengatakan 200 juta. Betul. Oke, baik Pak. Tahan dulu itu Pak Oki. Jangan dulu lanjut karena kita masih ada kesempatan.